Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai jaringan pelindung dan terkhusus kita akan bahas mengenai jaringan gabus. Jadi jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung di luar daripada epidermis. Nah, jaringan gabus ini adalah jaringan pelindung yang sifatnya jauh lebih kuat daripada epidermis. Untuk jaringan gabus, ini bisa kita jumpai di bagian perifer atau bagian tepi dari tumbuhan, kemudian juga bagian dalam daripada tumbuhan. Nah, dari letaknya ini dapat kita simpulkan bahwa jaringan gabus ini letaknya lebih dalam daripada epidermis, atau mungkin ada juga yang nanti letaknya di bawah dari epidermis, atau nanti berperan sebagai pengganti dari epidermis. Nah, bedanya dengan epidermis, jaringan gabus ini memiliki sifat sekunder. Karena adanya meristem sekunder, ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen ini berada di bagian daripada kulit gabus. Kemudian dinding sel mengandung zat gabus atau suberin dan juga kutin. Dan kita ingatkan bahwa zat gabus, yaitu suberin kutin, ini bisa mengakibatkan atau memiliki sifat yang sukar untuk dilalui oleh air. Nah, untuk jenis-jenis daripada jaringan gabus, ada yang disebut dengan eksodermis, kemudian endodermis, dan mungkin kalian bisa menebak untuk eksodermis dan juga endodermis ini letaknya di mana. Untuk ekso biasanya di luar, sedangkan endo itu di dalam. Nanti kita lihat sebenarnya di mana eksodermis, kemudian di mana endodermis. Dan yang ketiga ada kulit gabus atau veridem. Langsung saja untuk eksodermis, ini merupakan dinding sel yang bergabus karena tadi mengandung suberin dan juga kutin dan terbentuk dari lapisan sel-sel yang berada di bawah epidermis. Berarti posisi dari eksodermis ini berada di bawah lapisan epidermis. Makanya posisinya ini di bagian perifer. Ciri-cirinya merupakan sel hidup dan mempunyai protoplas. Karena hidup, maka dia memiliki protoplas, atau bisa dibalik, karena dia memiliki protoplas maka disebut sebagai sel hidup, karena protoplas itu adalah ciri daripada sel itu hidup. Kemudian letak selnya rapat dan juga tanpa ruang antar sel karena ini berperan sebagai pelindung. Kemudian bentuk dari selnya isodiametris, dinding sel mengandung suberin dan juga berupa lamela suberin. Kemudian terdapat selulosa, kadang juga terdapat kandungan zat lain seperti lemak maupun lignin. Nah, tebal dari eksodermis ini bervariasi mulai dari yang satu lapis sampai yang berlapis-lapis. Kemudian eksodermis ini bisa kita jumpai pada akar, kemudian bisa juga pada batang yang berada di bawah tanah. Jadi letak dari eksodermis ini hanya bisa kita jumpai pada akar atau batang yang letaknya berada di bawah tanah. Berarti kalau ada umbi batang, maka lapisan luarnya itu berupa eksodermis. Kemudian yang kedua, endodermis, ini adalah jaringan antar lapisan korteks atau kulit kayu dan juga stele. Jadi biasanya endodermis ini merupakan salah satu pemisah atau sekat antara korteks dan juga stele. Ini terdapat dalam organ akar tumbuhan tingkat tinggi. Sifat-sifatnya ini berupa sel hidup, kemudian berisi protoplasma, kemudian rapat satu sama lain, dan juga tanpa ruang antar sel. Kemudian dinding sel yang muda terdiri dari selulosa dan juga bersifat elastis. Kemudian penebalan lanjut, yaitu penebalan berupa titik-titik atau garis-garis. Yang dimana titik penebalan ini disebut dengan titik Kaspari, kemudian garisnya disebut sebagai garis Kaspari atau juga yang lebih akrab dengan sebutan pita Kaspari. Nah, kadang-kadang pita Kaspari ini mengandung lignin. Kemudian garis-garis Kaspari juga kadang-kadang berupa seludang. Kemudian seludangnya disebut sebagai seludang Kaspari. Nah, kembali kepada sifat daripada gabus, di mana gabus itu tadi mengandung suberin, kemudian
dari sifatnya itu mengakibatkan adanya sifat kedap atau sukar untuk dilewati oleh air, sedangkan kita ketahui bahwa peran dari akar ini adalah untuk penyerapan air. Nah, jadi ketika suberin ini atau di pada bagian Kaspar ini mengalami penebalan, ternyata ada bagian yang tidak ikut menebal. Nah, di sini pada endodermis ada satu sel yang tidak ikut menebal disebut sebagai sel pelalu atau passage cell. Nah, bagian inilah yang kemudian berfungsi untuk pertukaran gas, kemudian menyalurkan air dan juga garam tanah. Kemudian letaknya berhadapan dengan sel-sel pembuluh pada daerah stele. Jadi walaupun gabus itu kedap, tapi dia bisa melalukan air dari luar ke dalam. Nah, untuk air yang di dalam kemudian itu nanti akan tertahan oleh suberin-suberin itu agar tidak keluar lagi. Nah, kemudian kadang-kadang pada beberapa tanaman terdapat lapisan sel yang bentuk dan letaknya seperti endodermis. Kemudian ini disebut sebagai sel endodermoid atau seludang tepung atau starch sheet. Contohnya ini pada batang Angiospermae. Jadi sebenarnya pada batang Angiospermae itu tidak terdapat adanya endodermis, tapi yang terdapat di sana adalah sel endodermoid karena kita ketahui bahwa tadi untuk endodermis itu hanya terdapat pada akar tumbuhan tingkat tinggi, bukan pada batang. Adapun pada batang itu batang yang terdapat di dalam tanah. Maka untuk batang yang berada di atas permukaan tanah itu merupakan sel endodermoid atau seludang tepung. Jadi bentuk dan juga letaknya itu seperti endodermis. Makanya menyerupai endodermis disebut sebagai sel endodermoid. Nah, di sini ada keterangan bahwa endodermis merupakan lapisan yang terbentuk di bagian dalam korteks. Kemudian pada awal perkembangannya, sel-sel endodermis membentuk pita Kaspari, yaitu penebalan dari suberin dan juga lignin. Kemudian ini pada sisi radial dan juga antiklinal. Kemudian bersamaan dengan terbentuknya protosilem di tempat tersebut. Kemudian ada bagian yang tidak menebal, dinamakan sel peresap atau sel pelalu. Ini dapat melalukan air dan juga zat hara. Jadi masalah daripada keberadaan pita Kaspari tadi ini di solusinya adalah adanya sel pelalu atau passage cell atau sel peresap. Kemudian jaringan ini tersusun atas sederet sel yang membentuk silinder dan terdapat hampir semua tumbuhan tingkat tinggi. Silinder sel ini menjadi batas dalam dari korteks akar serta melindungi bagian dalam dari stel. Nah, di sini ada gambar endodermis juga dengan lengkap dengan pita Kaspari. Tapi di sini kita tidak ditunjukkan untuk passage cell, tapi kita yakini bahwa di sana itu ada passage cell atau sel pelalu, yaitu sel yang tidak menebal tadi. Nah, jadi endodermis itu letaknya pada akar. Di sini ditunjukkan posisi dari endodermis. Kemudian yang ketiga, kulit gabus atau veridem. Ini ada jaringan pelindung yang menggantikan epidermis. Terdapat pada batang dan juga akar tumbuhan, baik itu pada dikotil maupun gimnospermae. Yang pertama ada cambium gabus atau velogen, kemudian ada velum atau gabus, dan juga ada velodem. Jadi velum ini adalah yang sebenarnya kita sebut sebagai gabus sejati. Jadi kalau ada yang kita lihat kemudian kita yakin itu adalah gabus, maka sebenarnya itu adalah velum. Nanti kita akan bahas mengenai sifat daripada velogen, velum, dan juga veloderm. Nah, bisa dilihat struktur daripada kulit gabus. Di sini ada epidermis, lapisan paling luar. Kemudian di bawahnya ada velum. Kemudian di tengah-tengah ada velogen, cambium gabus, dan juga veloderm. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa sebenarnya untuk velogen ini merupakan cambium gabus. Dia memiliki sifat meristem atau dia memiliki sifat sekunder, dan dia merupakan sel yang masih hidup dan aktif membelah. Jadi ketika membelah ke bagian dalam itu akan membentuk veloderm. Kemudian ketika pembelahnya keluar
itu membentuk velum atau gabus. Nah, velum atau gabus ini merupakan sel mati. Sedangkan untuk velodam ini adalah sel hidup. Jadi, gabus yang sebenarnya atau gabus sejati ini adalah pada lapisan velum. Nah, kita bahas karakter dari velogen atau kambium gabus. Di sini meristem sekunder yang terus hidup dan bersifat meristematis berasal dari sel parenchyma cortex atau meristem samping atau lateral meristem, kemudian sel-sel yang membelah ke arah tangan sial, kemudian bentuk sel poligonal dan juga isodiametris, selnya hidup dan berisi protoplas. Kemudian letak rapat dan juga tanpa ruang antar sel, karena gabus maka harus rapat dan juga tanpa ruang antar sel. Tapi di sini yang menjadi khas ini adalah velogen, adalah sel hidup berisi protoplas dan juga aktif membelah atau sifatnya masih meristematis. Kemudian velum ini merupakan dinding yang mengandung suberin dan juga kutin. Ini merupakan gabus sejati. Kemudian tanpa ruang antar sel, bentuk sel lebih besar, berisi bahan resin, bisa juga berisi bahan tanin, dan merupakan sel mati. Jadi pada kulit gabus ini yang merupakan sel mati adalah velum. Kemudian berdasarkan isi, sel gabus terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama sel dengan dinding tipis, lumennya kosong, contohnya ini pada gabus botol. Kemudian sel dinding tebal berisi bahan resin, tanin, ini berwarna gelap. Kemudian veloderm, ini merupakan sel hidup yang dindingnya mengandung selulosa. Jadi kita ketahui tadi bahwa untuk velum itu merupakan sel mati, velogen sel hidup, dan veloderm juga merupakan sel hidup. Kemudian berisi kloroflas, karena di sini veloderm merupakan sel yang masih hidup berperan dalam fotosintesis dan juga sel-selnya memiliki noktah. Nah, di sini jelas penjelasan yang tadi bahwa velogen ini merupakan kambium gabus yang bagian ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm. Jadi yang pertama dibentuk itu adalah velogen sebelum velum dan veloderm. Kemudian karena velogen aktif, velogen akan membelah, kemudian ke arah dalam membentuk veloderm dan ke arah luar membentuk velum. Oke, untuk sementara ini yang kita bahas. Kita lanjut di video selanjutnya berkaitan dengan bagaimana peran daripada kulit gabus ini nanti akan membentuk kerak atau juga nanti akan membentuk lentisel. Hey there. Juga bagaimana cara Subscribe to my channel gabus botol and yang also press this bell icon. baik. Oke, untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.